Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadila Amanda, NIM 200304143. Saya dari kelas Rek A Manajemen 2. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dari pertemuan 9 sampai dengan 14. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku berjalan dikurangi biaya, penyusutan, serta kewajiban lainnya termasuk pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Rumus pembagian SHU menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa pembagian SHU tidak hanya semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota di dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kekeluargaan dan keadilan di dalam koperasi. Prinsip-prinsip dalam pembagian SHU. Yang pertama, SHU yang dibagikan adalah yang bersumber dari anggota. Yang kedua, SHU anggota merupakan jasa dari modal dan transaksi yang dilakukan oleh anggota itu sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara transparan. Dan yang terakhir, SHU anggota dibayar secara tunai. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, serta pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Nah, di dalam suatu organisasi, diperlukan seorang ahli manajemen personalia yang bertugas untuk merencanakan pembagian tugas, melaksanakan pembagian tugas agar dapat berjalan dengan lancar, mengorganisasikan masing-masing unit aktivitas, mensinkronisasi kegiatan antar bagian, dan mengawasi segala kegiatan yang ada, serta mengembangkan pendidikan dan menambah pengetahuan para karyawan. Di dalam sebuah organisasi koperasi, terdapat beberapa bidang yang perlu ditangani oleh seorang manajer sebagai pengelola usaha koperasi, yaitu bidang personalia, bidang pengelola usaha, administrasi, perencanaan, dan pengawasan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sifat yang diterapkan oleh individu yang bertindak sebagai seorang pemimpin dalam mempengaruhi seluruh anggotanya guna mencapai sasaran dan tujuan suatu organisasi. Penerapan konsep kepemimpinan dalam organisasi koperasi adalah bagaimana karyawan dan anggota koperasi sebagai anggota kelompok kerja memperoleh pengarahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan koperasi. Karena tanpa adanya kepemimpinan yang baik, tujuan individu, karyawan, dan anggota koperasi tidak akan pernah bersinggungan dengan tujuan koperasi. Terdapat 4 tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan rendah. Yang kedua, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan tinggi. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan rendah. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kewirausahaan koperasi. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan menciptakan hal baru dan berbeda, atau dapat dikatakan suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Terdapat 4 nilai yang harus dikuasai dalam suatu kewirausahaan. Yang pertama, sikap percaya diri. Artinya, keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Artinya, selalu mengutamakan nilai motif berprestasi, berorientasi pada hasil, ketekunan, dan tekad kerja. Yang ketiga, berani mengambil resiko.
Wirausahawan adalah orang-orang yang lebih menyukai usaha yang menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan ketimbang usaha yang kurang menantang. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Artinya, seorang wirausaha memiliki sifat-sifat kepeloporan, keteladanan, tampil beda dan menonjol, memiliki keterampilan dalam mengelola sumber daya. Materi selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dari koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam meliputi kegiatan penarikan atau penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Jenis-jenis simpanan dalam koperasi simpan pinjam terdapat 3, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan koperasi. Sedangkan jenis-jenis pinjaman pada koperasi simpan pinjam yaitu berdasarkan jangka waktunya, ada pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman berdasarkan sektor usaha yang dibiayai ada perdagangan, industri, peternakan, dan jasa. Selanjutnya, syarat-syarat pinjaman yang harus dipenuhi oleh seorang peminjam dalam koperasi simpan pinjam. Yang pertama, anggota dan calon anggota KSP atau USP harus bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, mempunyai usaha atau penghasilan. Dan yang ketiga, mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka, dan telah berjalan minimal 1 bulan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu UMKM dan peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia, atau dapat dikatakan suatu aktivitas ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia seperti industri manufaktur, agribisnis, agraris, dan juga sumber daya manusia. UMKM dikatakan membantu perekonomian Indonesia karena melalui UMKM akan membentuk lapangan pekerjaan yang baru serta dapat meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Ciri UMKM yang pertama, tempat usaha dapat berpindah-pindah. Yang kedua, jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, administrasi keuangan yang sederhana. Yang keempat, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Dan yang terakhir, belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Selanjutnya, jenis-jenis UMKM. Yang pertama, kuliner. Yang kedua, fashion dan kosmetik. Dan yang ketiga, agribisnis. Selanjutnya, peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Yang ketiga, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Dan yang terakhir, dapat memberikan pemasukan devisa bagi negara. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya mengenai mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dari pertemuan 9 sampai dengan 14. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.